Kalau orang awam mungkin lihat Keke ini selebgram. Nanti ada yang mungkin dari sudut pandang wanita ngelihat dia adalah influencer. Ya, ada juga yang ngelihat dia sebagai bidadari. Ini kacamata Xiaomi ya gitu loh. Kacamataku. Oke. Nah, kalau Keke sendiri sebenarnya paling nyaman atau Kamu pengennya disebut sebagai apa? sebagai apa sebenarnya? Oke, welcome to You Talks. Masih bersama saya Setiawan Yogi Dan saya Iksan. Dan kita udah kedatangan yang sering ngomong halo semuanya. Coba dong. Coba dulu. Ya pun aku udah lama. Enggak, coba aja. Kita tuh pengen dengerin tuh nagih tau. Betul. Halo semuanya. Ya. Ih, kalau dengar itu langsung pengen di-endorse rasanya. Identik banget ya. Iya. Ada Keke Sabila Yoi. yang udah datang di You Talks. Terima kasih buat Keke sudah datang ke You Talks. Termasuk orang yang sangat dan cukup sibuk Bang ya kita undangnya. Sibuk banget, susah cari waktunya. Betul. Untuk kita ajak nonton. Enggak, untuk You Talks. Ajak bikin podcast lah ya. Tapi nonton susah juga deh. Oke, sekarang kita mulai aja podcastnya. Ya, Tadi kan udah mulai juga sebenarnya. itu udah mulai sih. Itu podcast juga. Keke Sabila. Iya. Sebenarnya Keke ini nama aslinya siapa sih? Iya, Keke Sabila Fitrianisa. Oh, itu nama asli. Itu Keke ada Sabila. ada Fitri, Anissa. Anissa. Nah, boleh kita tahu nggak artinya Keke Sabila? Tahu gak sih arti nama kamu? Fitri. Aku taunya mama aku tuh bilang kalau keke itu artinya kuat dari bahasa Sunda. Tahu kan kekeh? Kekeh, iya. Tuh. Oh. Itu bahasa Sundanya artinya kuat, pengototan, Ah. terus juga Iya, keras itu kepala betul, gitu. betul. Ngeyel lah orangnya gitu. Terus Terus ternyata Identik banget. Bener banget. Iya. Emang bener banget. kalau Sabilanya? Kalau Sabila itu kalau nggak salah bahasa Arab deh, tapi aku tuh lupa gitu Sabila itu artinya apa. Sabilillah. Enggak, Sabilanya tuh SHABILA. Oh. Aku nggak tahu nama dari mana, cuman artinya tuh kayak untuk keperempuanan gitu Iya, lah. iya, oke. Fitrianisanya tuh kan pasaran ya kayak. Tapi Indonesia apalah nya. arti nama ya kan? Iya. Yang penting orangnya udah di depan sini. Iya. Waduh. Yang penting kan personality yang sekarang. Iya, kan. betul. Sekarang udah lebih kalem. Iya. Pengototannya kurang ya? Belum sih. Nanti kelihatan di pertengahan podcast ini. Iya. Oke. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk kuliah. Kuliah Gila, ya? Iya. Tapi kan lagi diliburin ya katanya. Diliburin tapi tetap aja sibuk Online. dan kayak dan juga kayak bikin ekstra kerja gitu loh. Jadi kan kalau kita depanan sama dosen aja belum tentu ngerti Iya. ya, apalagi lewat online. Iya. Jadi kayak pusing Tapi banget. waktu gimana sih kalau kuliah online itu apakah sama jam-jamnya atau lebih singkat? Sama jamnya. Jadi yang satu mata kuliah misalnya 1,5 jam berarti di online? Di 1,5 jam juga. Dan gimana orang yang nggak punya laptop? Semuanya punya HP sih, jadi kayak Oh, emang jadi udah- masih bisa diakses Ha-ha. di HP. Oh, Jadi gitu. pakai via media Google Classroom atau pakai media yang ada di kampus tuh ada. Aplikasinya ada lah ya. Oke, luar biasa. Website Karena ini sih, memang bukan lagi genting aplikasi. banget Website. ya. Lebih genting banget karena Karena corona. Iya benar. Corona. Nah, ini ngaruh nggak sih di kegiatan rutinmu mempromosikan barang-barang endorse? Menurut aku enggak sih. Kecuali Kecuali event ya. Event, oke. itu Oh. mundur. Event mundur semua. Ada terus- beberapa job yang mundur. Iya, mundur semua. Terus kalau misalnya self promosi di rumah aja itu masih bisa. Kalau bikin konten di rumah tuh masih bisa. Malah kayak surga aku banget itu rumah Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi Karena aku kan bisa juga ngapain online aja. juga kan. Benar. Iya. Oke sih. Nah, kalau kita kembali ke Keke, mungkin banyak yang sudah tahu Keke sama Keke ya, karena Iya. yang nonton kita kan anak Samarinda ya. Kalau Iya, tidak iya. tahu Keke, kamu berarti urus KTP lagi. Kalau kamu tahu Kakak berarti kamu ada di grup Busam. Nah, kalau Keke sendiri mungkin dari sudut pandang orang berbeda-beda ya. Kalau orang awam mungkin lihat Keke ini selebgram. Nanti ada yang mungkin dari sudut pandang wanita ngelihat dia adalah influencer. Ya, ada juga yang ngelihat dia sebagai bidadari. Ini kacamata Xiaomi ya gitu loh. Kacamataku. Oke. Nah, kalau Keke sendiri sebenarnya paling nyaman atau Kamu pengennya disebut sebagai apa? sebagai apa sebenarnya? Beauty content creator. Beauty content creator. Apa yang membedakan beauty content creator dengan selebgram dengan influencer? Kalau dari akunya sendiri Iya, dari kacamata kamu lah. Dari point of view aku kalau misalnya selebgram itu kayak cuma numpang cantik doang. Oke. Kayak jual cantik aja. Terus kalau misalnya influencer
itu lebih tingkatan dari beauty content creator. Beauty content creator bisa jadi influencer gitu loh. Selebgram juga bisa jadi influencer. Tapi kalau aku tuh menurut aku kayak influence ke orang-orang tuh masih belum besar banget sih. Maksudnya aku masih orang biasa gitu loh. Merendah dan untuk beauty content creator itu masih kayak sesuai lah sama aku karena aku suka bagi-bagiin soal beauty gitu. Nge-share soal lifestyle juga termasuk beauty ya. Terus kayak ya pokoknya arrange something gitu aku tuh suka. Berarti kalau secara audiens yang banyak nonton kamu atau ngeliat konten kamu nih wanita? Iya, banyak banget. Itu udah jadi emang segmennya ada wanita. Iya, karena Keke juga sering ngebagi konten-konten yang isinya adalah tentang knowledge makeup, tutorial makeup. Nah, dulu kan kayaknya kamu nggak pernah ini deh, maksudnya baru setahun terakhir aja kan tentang makeup. Dulunya berangkatnya awalnya apakah langsung makeup atau ngebuat konten yang seperti apa? Dulu itu cuma iseng aja kayak anak-anak baru punya Instagram gitu, tapi tiba-tiba naik aja gitu. Kamu baru punya Instagram di tahun berapa emang? Tahun 2015. 2015. Nah, awal-awal berinstagram apa yang sering kamu share? Foto selfie. Cuma foto selfie yang nge-collect gitu loh. Selayaknya anak-anak biasa lah ya. Kayak yang anak-anak SMA baru punya IG, baru punya HP baru kan. Bikin IG lah gitu. Selfie, foto-foto. Kenapa banyak yang nge-like ya? Terus ternyata orang-orang itu dari Twitter. Karena aku dulu naiknya juga gara-gara Twitter. Walaupun ya followers cuma 1000-an doang kan. Istilahnya 1000 tuh udah banyak banget di Twitter kan. Enggak, dikit itu. Saya 25.000 kalau di Twitter. Maaf Bapak, maaf suhu maaf. Lanjut. Nah setelah itu karena waktu itu aku naiknya di Twitter, pindah ke IG, aku kasih tahu lah, ya aku punya IG loh sekarang. Dan akhirnya mereka pada ngasih tahu ke teman-temannya, ini Keke punya IG nih, makin banyak kan foto-fotonya. Kalau Twitter kan tulisan doang, nggak ada foto-foto gitu. Terus akhirnya banyak, makin lama kayak fotoku tuh makin terekspos gitu, sering masuk di explore, dilihat-lihat orang, diliatin gitu. Kadang juga sampai masuk Facebook tanpa sepengetahuan aku. Di-share orangnya? Iya, di-share lagi gitu loh. Jadi ini makin lama makin banyak orang-orang tahu aku, kayak sehari nambah 100 terus. Iya, nah maksudnya titik di mana kayak Keke ngerasa nggak bisa deh aku cuma foto doang gitu. Enggak, waktu itu bener-bener nggak mikir, jadi kayak pengen foto-foto aja. Iya, maksudnya kapan titik yang kayaknya aku nggak bisa deh share cuma foto-foto doang, aku harus share sesuatu nih? Iya, maksudnya kayak berkonten kan, kapan ada tuh? karya sesuatu. Itu kapannya kayaknya tahun 2018an deh. Kenapa? Karena kayak perlu upgrade aja. Karena kayak mau jual cantik doang, semua orang juga cantik kali gitu kan. Betul. Nah akhirnya kan iya gak sih? Nah akhirnya aku harus kayak yang aku punya salah satu khas nih, aku nih apa sih bisanya di mana, aku cobalah akhirnya konten review makanan awal-awalnya tuh. Nah sudah review makanan berjalan kalau nggak salah 6 bulan lebih, 8 bulan gitu. Awalnya review makanan. Iya, yang kalau makan tuh kalau makanan enak kayak udah nggak ngerti gitu. Lagi deh. Nggak ngerti lagi gitu. Itu kayak dulu gitu. Iya bener. Kayak gitu ya. Nggak ngerti lagi nih. Maksudnya gitu. tuh kayak makin lama aku ngerasa kayak nggak begitu nyaman. Awalnya sih nyaman kayak masih enjoy aja, tapi kalau lama-lama jenuh. Kenapa jenuhnya? Jenuhnya itu karena aku ngerasa aku nggak begitu doyan makan ternyata. Maksudnya kayak nggak bisa di makan situ lah ya tempatnya gitu. Kayak nggak nyampe ke hati gitu. Enggak. Jadi akhirnya beralih lah, coba deh. Aku kan punya banyak make up nih. Aku bikin apaan ya gitu biar orang-orang tuh notice kalau aku tuh ada gitu loh. Biar aku lebih upgrade lagi lah gitu kontenku, biar nggak cuma makanan doang. Karena waktu konten makanan itu identik aku tuh masih selebgram gitu. Aku nggak pengen. Karena yang lain juga review kontennya tentang makanan semua kan. Bener. Mukbang. Bener banget. Terus juga aku ngerasa kayak yang orang-orang tuh nggak merhatiin makanannya. Kenapa orang-orang merhatiin akunya gitu loh. Aku tuh ngerasanya kayak ini pengaruh nggak sih ke orang-orang makanannya gitu. Jadi aku ngerasa kayak nggak pede di situ. Akhirnya kayaknya ke make up aja deh gitu, coba gitu kan, coba bikin tutorial biasa pakai kamera yang pernah aku pakai. Terus ya udah diedit, tinggal diupload. Waktu itu aku bikin 3-4 kalian bikin tutorial make up supaya bisa naik. Nah itu tuh aku liatin kan orang-orang, aku riset juga, aku ngeliat ini kok bisa Abel Cantika bisa naik atau Kiara Leswara bisa naik, itu kenapa? Oh kamu ngeriset tuh? Iya, aku cari tahu kenapa mereka bisa terekspos gitu. Dan jawabannya adalah pakai hashtag. Hashtag itu penting banget, sampai pakai hashtag.
kena di akun yang istilahnya meng-share soal kecantikan, nah itu bisa. Jadi nanti akhirnya titiknya untuk ngebumnya di situ ya. Iya, ngebumnya tuh di situ. Jadi kayak orang-orang tahu aku dari konten kecantikan itu, orang kecantikan itu pakai kredit, ada nama aku di situ, langsung orang-orang semua follow aku. Oh, jadi gitu stepnya. Itu konten kreator lain juga begitu ya berarti ya? Menurut kayaknya iya deh. Seberapa penting peran hashtag? Hashtag itu pentingnya lebih cepat, maksudnya ketika ada hashtag itu paling atas, yang paling sering diklik itu yang paling atas sih. Jadi salah satu hashtagnya itu tampil cantik. Nah itu sering banget orang pakai itu. Kalau misalnya orang scroll yang ditampil cantik itu udah langsung muncul tutorial banyak. Itu tinggal pilih aja maksudnya siapa nih panutannya, pengen ngeliatin siapa gitu. Berarti Keke udah by strategi sudah sampai di titik itu ya, udah mulai ngulik tentang algoritma Instagram, bagaimana cara engagement lebih banyak gitu ya. Nah tapi kalau kita misalkan boleh nanya nih, kira-kira yang paling engage dari Keke nih 3 kata apa sih? Yang kayak gimana maksudnya? Kenapa orang bisa tertarik sama kamu? Gini deh. Kamu ngelihat orang-orang tertarik sama kamu, menurut kamu karena apa? Ada 3 hal, sebutin 3. Iya, menurutmu? Mungkin ekspresif pertama. Terus juga produknya juga kayak affordable, kayak yang aku pakai tuh affordable yang bisa mereka dapat. Terus apa lagi ya? Sama mungkin editannya juga. Videonya. Sama se-clear apa sih videonya? Dalam 3 kata itu nggak ada cantik sedikit pun. Kamu nggak ngerasa orang-orang follow kamu karena cantik? Cantik itu semua cewek cantik nggak sih? Nggak, kamu jujur deh. Iya. Kalau untuk diri aku sendiri, aku merasa aku cantik. Iya. Jadi kamu ngerasa nggak orang-orang beberapa ada yang follow kamu karena kamu cantik? Iya. Ngerasa? Kenapa nggak dimasukin di 3 tadi? Karena kayak nggak enak aja sama yang lain. Gak sih menurut aku. Ya oke. Kalau ngomong cantik gitu ya. Karena harus biasa lah itu. Kayak itu klise gitu loh. Karena yang kayak yang bentukannya kayak gini ya udah kayak gini kan. Oke. Kamu sebenarnya nyaman gimana sih kayak orang-orang follow kamu atau pengen lihat kontenmu tuh nyamannya mereka nonton kontenmu yang mana gitu? Apa dulu kan sempat yang karena foto cantik doang, terus sempat ke konten makanan, yang sekarang ke make up. Di antara ketiga fase ini yang mana yang paling kamu bikin nyaman? Yang sekarang tutorial make up. Yang sekarang nyaman banget. Kamu nyaman udah banget. Nemu banget di sini. Nemu banget. Tapi sekarang aku lagi kayak harus transisi ngapain lagi. Nah, iya kan kamu selalu kalau dari cerita kamu selalu ada ketidakpuasan tuh. Nah, kayak harus berganti-ganti gitu loh, nggak bisa di situ-situ selalu aja. Berinovasi kan. Iya. Nah, apa inovasinya ketika kamu udah hampir setahun nih di make up? Inovasimu gimana? Habis ini kayak tentang lifestyle sih. Lebih masuk lagi soal lifestyle. Oh, jadi secara keseluruhan adalah kamu tentang kewanitaan lah ya. Keperempuanan lah ya. Oh. Jadi tinggal kombinasi aja ya. Benar. Tapi kalau kita ngeliat fasenya Keke ini berarti dari awal selfie doang. Dan orang berarti nggak sengaja. Berarti kalau selfie doang, followers banyak, berarti cantik kan, Bang? Cantik dong. Satu. Kita selfie nggak banyak. Kalau bisa ada unlike tuh di unlike mungkin ya. Untung nggak ada di Instagram. Untung nggak kayak Facebook. Nah, fase selfie nih engage banyak tuh. Berarti cowok-cowok berarti ya, Bang ya. Iya. Mungkin ya. Memulailah konten. Betul. Konten yang gampang-gampang dulu. Naik ke makanan sampai akhirnya ke beauty ini ya. Dan kata Bang Yogi tadi kamu ternyata paling nyaman adalah yang seperti sekarang. Oke, itu fase lah ya. Semua orang mungkin bisa mengalami itu, tapi ada beberapa orang yang kayaknya kejebak di fase misalnya di selfie dia udah rame tuh. Iya. Ya udah dia nyaman di selfie aja. Iya. Akhirnya ya begitu-begitu doang. Iya. Ya kalau kayak gitu tuh pantas nggak disebut selebgram? Pantas-pantas aja sih, soalnya kan itu sebutan dari masyarakat ya, bukan kita sendiri yang menyebut diri kita sendiri. Iya. Ya kan? Iya. Jadi yang kayak ya udah terserah lah diri kamu bilang selebgram ya nggak apa-apa sih. Okay. Cuman istilahnya kalau konten itu aja tuh naiknya itu loh, yang itu kan akan selalu turun, nggak mungkin selalu naik gitu. Kita memang biasa untuk terus inovasi dan kreativitas ya. Harus gimana nge-collab taste kita sama sesuatu yang baru. Nah, gitu sih. Karena Keke ini banyak yang bilang juga influencer, tentu banyak yang mengkiblatkan Keke sebagai modelnya lah, role modelnya gitu ya. Nah, kalau Keke sendiri ngelihat itu gimana? Ngelihat orang-orang yang merasa aku dan orang yang mau jadi kayak kamu tuh gimana gitu loh. Nggak apa-apa sih menurut aku, kan itu hak mereka juga. Kalau misalnya mereka menganggap aku sebagai inspirator misalkan, ya nggak apa-apa gitu. Lagian kan apa yang aku share juga positif gitu loh, nggak ada yang hal-hal melenceng gitu. Kalau nggak ada minum amer, nggak ada ya. Nggak ada minum amer sambil story, nggak ada. Nggak mungkin begitu ya. Aku lain tempatnya
ini mah. Aduh. Nah setelah itu ya. banget bapak ya. Lanjut. Setelah itu ya nggak apa-apa, maksudnya kalau misalnya mereka pengen jadi kayak aku juga, mereka juga perlu usaha yang keras juga. Maksudnya dengan aku bisa booming itu juga bukan yang langsung wow gitu loh, nggak langsung orang-orang bisa tahu aku gitu. Berproses mereka harus punya skill juga gitu loh. Misal di make up, kalian itu make upnya di bagian mana sih? Misal kalian orangnya kocak gitu, bikin story lah di setiap kalian bikin make up gitu. Apa kayak bikin dikocak-kocakin. Iya, dikocak-kocakin. Misalnya, ini pupur nih untuk lipstick bisa loh. Itu menyelewang deh. Iya kan kocak kan. Iya, yes. Itu masuk di ngakak kocak. Ngakak kocak jadinya ya. Tapi kayak semakin banyak orang yang menganggap kamu adalah inspirasi mereka, jadi beban nggak buat kamu untuk kayak ngejaga sikap di sosial media? Iya, harus kayak pencitraan mungkin. Yang tadinya kalau kamu bukan siapa-siapa, kita bisa aja sembarang aja story lagi ngapain gitu, yang sembarangan ngomongnya dan segala macam. Nah itu nggak jadi beban nggak sih buat kamu untuk kayak aku harus story yang baik-baik aja nih gitu-gitu? Beban tergantung mood sih. Kalau moodnya aku baik, aku pasti bagian yang kayak memang well prepare banget. Misalkan aku harus pakai hijab yang bagus gitu lah, nggak boleh kelihatan lehernya, nggak boleh kelihatan telinganya. Karena nanti pasti netizen ya. Iya. Aku satu hal nih yang satu kasusnya itu tadi malam. Jadi ceritanya itu kan aku baru banget tadi malam. Gimana tuh? Aku nggak tahu kok orang ini bisa notice. Jadi aku tuh lagi nge-review minuman. Terus aku tuh emang lagi pakai baju pendek sih, tapi aku hijabku tuh panjang gitu loh, istilahnya kayak males banget kan pakai jaket, istilahnya panas banget. Bajunya pendek tapi baju sampai tangannya, ya sorry nggak. Ya Allah Anda. Kan kita nggak tahu. Ya akhirnya dikira pakai crop tee. Nah setelah itu aku tuh nge-review aja, terus aku nggak sadar kan kalau misalnya kelihatan. Padahal aku tuh udah begini kan supaya tanganku tuh nggak masuk kamera, nggak kelihatan. Terus nggak lama paginya ada yang nge-komen langsung dan kayak gini, Kak bajunya lengan pendek ya. Kayak kenapa sih harus sampai sedetail itu ya? Iya, kenapa senotis itu sih gitu. Cuma iya. kayak yang abaikan aja, kenapa sih hal-hal kayak gitu sih yang kayak bikin risih menurutku. Selalu banyak SJW ya, social justice warrior-nya banyak banget. Tapi kenapa nggak kamu lebih wise? Tapi harusnya tuh lebih wise aja, kayak ternyata dengan banyaknya follower, banyaknya orang yang jadiin aku inspirasi, berarti banyak yang bakal ngingetin aku gitu. Iya sih benar. Cuman kalau misalnya lagi nggak mood kayak yang apaan sih terserah gua kali gitu. Kalau moodnya nggak bagus Iya benar. Karena gitu sih. Karena memang kan gini.